Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Asal Menuduh. Asal menuduh. Diambil dari Lukas pasal 23 ayat 2. Di situ dikatakan begini, perhatikan saudara. Lukas 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia. Dianya guru besar, itu berarti Yesus, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Kalau saya perhatikan Alkitab, Kristus di sini dituduh penyesat. Sebenarnya bukan kali ini aja Yesus dituduh sebagai penyesat. Ia juga pernah dituduh sebagai orang yang rakus. Contohnya di Matius pasal 11 ayat 18. Dikatakan begini, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ayat 19. Kemudian anak manusia datang. Anak manusia di sini sebutan untuk Yesus. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Rakus. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi Yesus dituduh sebagai orang yang rakus. Di Markus pasal 3 ayat 22. Di situ juga dikatakan begini. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia, maksudnya Yesus, kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi kalau saudara perhatikan di situ, Yesus dituduh sebagai orang yang kerasukan Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan. Yohanes 10 ayat 19, maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak, perhatikan, di antara mereka berkata, ayat 20, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi di sini Yesus dituduh bukan hanya sebagai orang yang kerasukan setan, tetapi sebagai orang gila. Jadi sejak Yesus berkiprah 2000 tahun lalu, ia dituduh sebagai orang kerasukan setan, sebagai orang yang rakus, sebagai orang gila. Termasuk Paulus. Kalau saya perhatikan, Paulus juga pernah dituduh gila oleh Festus karena memberitakan Injil. Memang saudara sekalian, jadi pendeta itu kadang-kadang serba salah, saudara. Ada saja kesalahan yang diungkapkan, padahal bukan sebuah kesalahan, mungkin salah tangkap atau salah persepsi. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus dituduh sebagai orang yang menyesatkan bangsa, penyesat. Tapi mereka tidak bisa membuktikan. Buktinya Pilatus. Kalau kita telusuri, itu kan tadi Lukas 23 ayat 2. Kalau kita baca ayat 4 dan 5 dari Lukas 23, di situ dikatakan gini, kata Pilatus. Nah, Pilatus ini gubernur, atau prokurator, atau wali negeri, yang pada waktu itu memerintah. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi, menurut Pilatus, dia itu seorang yang pintar, seorang pemimpin yang punya pengalaman, pengetahuan yang luas. Makanya dia bisa jadi pemimpin, gubernur pada waktu itu. Jadi dia memeriksa, tidak menjumpai kesalahan apapun. Kalau soal teliti lebih lanjut di Alkitab, dia sampai 3 kali memeriksa Yesus dan tidak menjumpai kesalahan apapun, apalagi sebagai penyesat. Di ayat 5 pasal 23 Lukas, tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Jadi menghasut dengan ajarannya. Ia mulai di Galilea dan juga sampai ke sini. Jadi saudara lihat, ini tuduhan yang nggak main-main, saudara ya. Karena hukumannya luar biasa ya. Mereka menuduh, sebenarnya kalau kita perhatikan, mereka asal menuduh aja. Mereka menuduh karena dengki, karena iri hati. Coba kita lihat di Matius 27 ayat 17 sampai 18. Di situ dengan jelas, Pilatus menemukan bahwa orang-orang Yahudi, khususnya tua-tua, imam-imam, itu menuduh Yesus sebagai penyesat itu karena dengki. Di Matius 27 ayat 17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki, kubebaskan bagimu. Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Kristus itu gelar Yesus, artinya yang diurapi. Ia memang mengetahui, Pilatus bilang, ia memang mengetahui bahwa mereka, ini yang menuduh Yesus penyesat, mereka menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri hati, kebencian, dengki. Kalau kita bandingkan Injil sinoptik yang lain, misalnya Markus 15 ayat 10, itu dengan jelas dikatakan ia memang mengetahui. Jadi dia tahu, Pilatus, bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri, karena dengki, takut, pamornya kalah dengan Yesus. Kalau saudara lihat Yesus selama 3,5 tahun melayani, dia pernah
berkata pada mereka, orang Yahudi, di Yohanes pasal 8 ayat 46, dia bilang begini, siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apakah aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi Yesus berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Sampai Yesus disalib, tidak ada yang bisa membuktikan Yesus itu pernah melakukan perbuatan dosa. Kalau kita lihat zaman now, zaman sekarang, tuduh-menuduh itu terjadi, apalagi di media sosial yang begitu marak, saudara ya, dengan hanya di medsos, satu media, saudara ya, mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab menuduh-nuduh, saudara ya. Dan baru-baru ini saya perhatikan ada yang heboh, ya. Ada orang yang menuduh ijazah Presiden RI yang ke-7 katanya palsu. Saya waktu mendengar berita tersebut bercampur geli, bercampur ya, ini nggak percaya, kok berani sekali orang menuduh ijazah presiden itu palsu. Yang lucunya, yang menariknya saudara sekalian, yang menuduh itu tidak bisa membuktikan bahwa ijazah sang presiden RI yang ke-7 itu palsu. Malah mereka meminta presiden datang ke pengadilan untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli. Secara logika hukum, apa yang dilakukan ini nggak bisa dibenarkan. Harusnya yang menuduh yang membuktikan bahwa ijazahnya palsu, bukan yang dituduh yang harus membuktikan bahwa ijazahnya asli. Nah, itu kan tidak sesuai dengan logika hukum. Kalau yang dituduh harus membuktikan, ini kacau balau. Orang yang tuduh kemudian yang dituduh harus membuktikan, enak aja. Nggak begitu logika hukum. Harusnya yang menuduh harus membuktikan apakah benar-benar ijazahnya palsu, baru digugat, saudara ya. Nah, dalam Kristen juga begitu, banyak pendeta dituduh sesat dengan argumentasi yang menurut saya ya kadang-kadang nggak masuk akal juga. Sesat karena perkataannya yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran tertentu ya. Perbedaan doktrin itu suatu hal yang biasa, saudara ya. Sejak dulu pun zaman abad pertengahan ada perbedaan, itu wajar. Yang penting esensinya kekristenan itu harus di dalam Yesus Kristus. Jadi, dan juga ajaran Yesus itu mengedepankan kasih dan kesucian hidup. Itu jelas. Kasih dan kesucian hidup. Ajaran inti Yesus, ajaran Yesus intinya itu sebenarnya diambil dari Taurat. Ya, Taurat intinya, dan juga ajaran nabi-nabi itu adalah apa? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu intisari ya, atau esensi dari Taurat, saudara sekalian. Nah, itu ada di dalam juga ajaran kekristenan. Jadi kalau orang Kristen tidak punya kasih, mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, kita mengatakan itu pendusta, penipu. Tidak ada kasih di dalamnya. Kalau dia mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, itu pendusta. Kalau dia mengasihi Allah dan membenci itu membunuh. Jadi saudara, lihat esensi dari ajaran Yesus adalah kasih dan kesucian. Kalau tidak ada dua hal ini, itu bukan ajaran Kristus, bukan ajaran Kristen. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengedepankan kasih dan kesucian. Kita harus memiliki cara hidup yang patut, sehingga tidak ada orang yang bisa menuduh kita atau memfitnah kita dengan kelakuan kita yang baik. Seperti Yesus, ya, walaupun dituduh, dia harus disalibkan. Tidak ada orang yang bisa membuktikan bahwa dia itu berdosa. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, saudara bisa bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara, siapa tahu mereka juga diberkati. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.